Good morning, student. How are you? I hope you're fine. Okay. Today we continue our mathematics lessons on percentage. Hari ini kita akan belajar materi matematika kelanjutan dari materi kita masih tentang fraction atau pecahan. Hari ini secara khusus kita akan membahas tentang pecahan dalam bentuk persen, ya, dalam bentuk persen. Our learning goal for today, for the first, is change the percentage into common fraction, and then change the percentage into decimals, and then change common fraction into percentage, change decimal into percentage, and then solve the fourth problem of percentage. Jadi, secara garis besar, kita hari ini akan belajar bagaimana mengubah dari persen menjadi pecahan yang lain atau kebalikannya dari pecahan lain menjadi persen dan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan persen. Oke? Siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Percentage. Anak-anak, persen, apa yang dimaksud dengan persen? Persen sama artinya dengan 1/100. Ya, persen itu artinya sama dengan per 100 atau dibagi 100. Atau dinyatakan dengan tanda persen. Nah, jadi tanda persen adalah yang ini ya. Artinya begini. Kalau Bulia punya 50%, persen ini artinya per 100. Berarti 50% itu sama dengan 50/100. Oke? Jadi tahu artinya ya, 50% itu berarti 50/100. Kalau Bulia punya 2%, berarti berapa ya? Oke, good. 2/100. Bagaimana kalau Bulia balik sekarang ya? 15/100 diubah menjadi persen, berarti berapa persenkah 15/100? Oke, 15%, good. Lalu 4/100 sama dengan 4%. Oke, sampai di sini paham ya? Itu pengertian persen. Lalu bagaimana kita mengubah change of percentage? Cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan dari pecahan yang lain menjadi pecahan persen. Bulia beri contohnya saja, langsung ke contoh, oke? Contohnya 3/4. Ya, 3/4. Anak-anak masih ingat ya, 3/4 ini pecahan biasa, common fraction. Is a numerator, is a denominator. Numerator atau pembilang, yang ini denominator berarti penyebut. Oke, pembilang dan penyebut. Oke? Caranya, tipsnya dari Bulia, change the denominator into 100. Jadi, ubahlah penyebutnya, denominatornya menjadi 100. Bagaimana kita bisa mengubah penyebutnya menjadi 100, Bulia? Berarti dengan cara dikalikan. Berarti, angka 4 ini, kalau kamu bisa mengubah 4, jadikan 100. 4 supaya jadi 100, diapakan? Berarti harus dikalikan. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Oke, good. 25. Kalau kamu mengubah 4-nya menjadi 100 dengan cara dikalikan 25, maka pembilangnya juga harus diperlakukan sama. Jadi kalau penyebutnya kalikan 25, yang pembilangnya juga harus kalikan 25. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengubah nilai, hanya mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Tetapi nilainya tidak boleh berubah, berarti harus dikalikan yang sama-sama dikalikan 25 ya. 25 kali 25 juga, berarti 25/25 itu kan 1, jadi 3/4 kali 1 sebenarnya. Jadi tidak mengubah nilainya 3/4 ini, kita hanya mengubah menjadi bentuk yang lain. Oke, diselesaikan. 3 dikali 25, ingat yang ini harus sama ya anak-anak ya. Pembilang dan penyebutnya harus dikali, harus dengan angka yang sama. Oke, berarti 4 jadikan 100, berarti 3 kali 25, 75. 75/100, berarti berapa persen kah? Oke, good. 75%, 75%. Oke, the next example. Contohnya 3/8 sekarang ya. Nah, sekarang tips yang pertama tadi, change the denominator into 100. Nah, look at the denominator. 8, you cannot change the denominator into 100. Jadi
angka 8 ini kita tidak bisa ubah dong jadi 100 gitu ya, karena bukan angka yang bisa dijadikan 100. Kalau angka yang bisa dijadikan 100 kira-kira angka berapa saja? 2, oke, 2 bisa dijadikan 100, 4 jadikan 100 bisa, 5 bisa, 10 bisa, lalu 20 bisa, 25 bisa, 50 bisa, sisanya berarti tidak bisa. Berarti kalau ini angka 8 penyebutnya berarti kita tidak bisa mengubah menjadi 100. Jadi gunakan cara yang berikutnya. Change the fraction into decimal and multiply by 100. Jadi ubah menjadi desimal dulu. Anak-anak sudah belajar ya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Paling mudah dengan porogapit ya. 3 dibagi 8. Oke? 3 dibagi 8 tidak cukup Bulia. Berarti kita harus menambahkan 0 di belakangnya. Kalau menambahkan 0 di belakangnya berarti menuliskan 0, di atasnya ya di hasilnya. Berarti 30 dibagi 8 bisa berapa? Oke, good. 3. 3 dikali 8, 24. Lalu kurangkan, sisanya adalah 6. Kamu 6 dibagi 8 nggak cukup, tinggal tambahkan 0 tanpa harus menambahkan koma di sini ya, karena sudah di koma. Jadi 60 dibagi 8 bisa berapa? Bisa 7. 7 kali 8, 56. Dikurangkan dulu, sisanya 40. Ya, 4 maksudnya ya, tambahkan 0. Berarti 40 dibagi 8, 5 kali 8, 40. Habis ya. Berarti 3 dibagi 8 adalah 0,375. Nah, kalau sudah menjadi desimal begini, bagaimana mengubahnya menjadi persen? Caranya adalah tinggal kamu kalikan 100%. 100% kok boleh toh Bulia kalikan 100%? Boleh, karena 100% itu berarti 100 per 100, karena persen itu per 100 ya, berarti 100% itu sama dengan 1. Berarti 0,375 kalikan 100%. Berarti komanya mundur 1, 2. Berarti jadinya 37,5%. Oke, sampai di sini mengerti ya? Contoh yang lain, kalau pecahan desimal, decimals into percents, caranya lebih mudah. Tinggal kamu kalikan 100% ya, seperti cara yang di atasnya. Tinggal komanya mundur 2, 1, 2. Berarti sama dengan 25%. Oke, dari sini bisa mengubah menjadi pecahan persen. Bagaimana kalau pecahan campuran Bulia? Kalau pecahan campuran, ubahlah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dulu ya. Setelah ubah menjadi pecahan biasa, caranya seperti yang nomor 1 atau yang nomor 2 ini. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau Bulia balik? From the percentage into the other fraction. Ya, jadi dari persen menjadi pecahan yang lain. Contohnya 35%. Bulia mau ubah jadi pecahan biasa. 35% sama dengan 35/100. Oke, 35% itu sama dengan 35/100. Setelah itu, bagaimana? Ini sudah menjadi pecahan biasa. Nah, tapi kita harus menyederhanakan pecahan ini karena masih bisa disederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Cari angka yang sama-sama bisa dibagi habis dengan 35, bisa dibagi habis dengan 100. Oh, angka berapakah itu? Oh, angka 5. Berarti sama-sama dibagi 5 ya. Harus dibagi angka yang sama, diperlakukan sama antara pembilang dan penyebutnya supaya tidak mengubah arti. Dibagi 5, dibagi 5 juga. Oke. Nah, anak-anak kalau begini, harapannya Bulia kamu hafal perkalian. Oke. Kalau hafal perkalian, pembagian jadi jauh lebih mudah. Perkalian sudah hafal ya. Bulia berharap kalau yang belum hafal, silahkan hafalkan. Nah, lalu sederhanakan saja 35 dibagi 5 berapa? 7. Oke, good. 100 dibagi 5, 20. 7 dan 20 tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, 35% itu sama dengan dalam bentuk pecahan biasanya 7/20. Oke. Next, 40%. 40% diubah menjadi 40/100. Oke, 40/100 berarti
0,40 ya, dibagi 100 itu berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti 40 berarti 1, 2, berarti nolnya ada, komanya ada di sini, berarti 0,40 atau 0,4 saja boleh ya, lebih mudah ya mengubah menjadi dari persen menjadi pecahan yang lain. Oke. Berikutnya about word problem. Oke, soal cerita. Nah, pecahan persen itu sering kita temukan terutama kalau kita sedang berbelanja ya. Anak-anak kalau pernah ke mall, kamu menemukan ada diskon 50%, 70%. Nah, itu dalam bentuk persen. Bagaimana kita tahu kok diskonnya dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk angka uang, padahal kita membeli barangnya dalam bentuk rupiah loh. Kalau 100 rupiah misalnya jadikan persen loh, kalau 70% diskonnya jadi berapa? Nah, kita akan belajar. Nah, gitu ya. Contoh yang pertama, Clara spent 1/4 of her money on a dress. What percentage of her money did she spend on the dress? Clara menghabiskan 1/4 dari uangnya untuk membeli gaun. Oke, berapa persen dari uangnya yang dihabiskan untuk membeli gaun? Bagaimana caranya? Berarti dia menggunakan 1/4. 1/4 itu berarti dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, 1/4 itu untuk membeli gaun. Pertanyaannya tinggal jadikan persen saja karena dia minta berapa persen dari uangnya yang digunakan untuk membeli gaun. Berarti 1/4 kita jadikan jadi persen. Masih ingat bagaimana caranya? Ya, 1/4. Angka 4 bisa kita ubah menjadi 100. Berarti kita ubah angka 4-nya menjadi 100 dengan cara dikalikan 25. Good. Nah, ingat kalau pembilangnya penyebutnya kalikan 25, pembilangnya juga harus sama, dikalikan 25 ya. Berarti hasilnya sama dengan 1 kali 25 adalah 25, 4 kali 25 adalah 100. Berarti berapa persen 25/100 itu? Sama dengan 25%. Okay? So, she spent 25% of her money on dresses. Okay. Next, word problem. Mr. Andre had 500 durians for sale. He sold 200 of them to Mr. Joko. Nah, siapa yang suka durian? Mr. Andre memiliki 500 durian untuk dijual. Dia menjual 200 dari durian itu kepada Pak Joko. Nah, what percentage of the durian were sold to Mr. Joko? Berapa persen durian yang dijual kepada Pak Joko? And then B, what percentage of durian were left? Berapa persen durian yang tersisa? Gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Pak Andre punya 500 durian. Nah, 200-nya dijual kepada Pak Joko. Pertanyaannya berapa persen durian yang dijual pada Pak Joko? Berarti yang dijual kepada Pak Joko adalah 200 dari 500, gitu ya. Jadi kita harus menemukan bentuk pecahan dari durian yang dijual dulu. Berapakah itu? Berarti 200 dari 500, gitu ya. Berarti 200/500. Sederhanakan dulu. Sama dengan 2/5. Dengan membuang nolnya, 2 di atas dicoret, 2 di bawah dicoret, ya. Tinggal 2/5. Nah, 2/5 ini kita jadikan persen. Bagaimana cara mengubah 2/5 menjadi persen? Oh, lihat penyebutnya dulu. Oh, angka 5. Angka 5 itu apakah bisa dijadikan 100? Bisa. Good. Jadi jadikan 100 dengan cara dikalikan. Kalikan berapa? 5 jadi 100? Oke, kalikan 20 ya. Oke, bagus. Berarti kita kalikan 20 pembilang dan penyebutnya. Jadi kita hitung saja 2 kali 20, 40/100. Jadi 40/100 jadikan persen sama dengan 40%. So, 40% of the durians were sold to Mr. Joko. Jadi 40% dari durian itu dijual kepada Pak Joko. Sekarang yang B. Berapa persen durian yang masih tersisa? Nah, anak-anak,
kalau sudah dijual ke Pak Joko 40%, berarti sisanya berapa persen? Nah, kalau semua itu dianggap berarti 100%, begitu ya. Jadi kalau sisanya ya kita tinggal 100% dikurangi yang sudah terjual 40%, berarti sisanya adalah 60%. So, 60% of the durians well left. Oke, bisa memahami ya? Oke, the last word problems. Soal yang berikutnya. Nah, ini yang paling sering kamu temui ya. The usual price of bag was 100 rupiah ya. Harga sebuah tas adalah 150.000 rupiah. At a sale, Ipin bought the bag at a discount of 20% plus 10%. Pada saat promo, Ipin membeli tas itu dan mendapat diskon 20% tambah 10%. How much did she pay for the bag? Berapa banyak uang yang harus dia bayar untuk membeli tas itu? Nah, berarti harga tasnya semula ada 150% sebelum didiskon. Karena sedang promo, Ipin mendapatkan diskon 20% plus 10%. Anak-anak, kalau kamu menemukan ada tulisan 20% plus 10% diskon, itu bukan berarti 30% begitu ya. Itu artinya ini harga normalnya ini, harga sebelumnya didiskon dulu 20%. Setelah itu harga setelah didiskon 20% itu, ini adalah diskon kedua. Berarti 10% ini nilai setelah didiskon 20%. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba. Kita lihat dari diskon yang pertama dulu, 20% ya. 20% dari 150.000. 20% dari 150.000 itu berapa? Oh, 20%-nya kita buat pecahan biasa dulu. 20 per 100 kalikan 150.000. Jadi, diskon yang pertama itu kita hitung dulu berapa? Berarti 20% dari 150.000. Berapakah itu? Kita coret nolnya ya. Nolnya 2 di sini, nolnya 2 di sini. Kita coret. Tinggal 20 kali 1.500 berarti 30.000. Jadi diskon pertamanya, harga diskon 20%-nya itu adalah 30.000. Berarti harganya berapa sekarang? Berarti 150.000 kurangi diskonnya 30.000. Berarti 120.000. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat diskon yang kedua. Diskon yang kedua itu berlaku untuk harga setelah diskon yang pertama. Berarti yang ini kita pakai untuk diskon kedua. The second discount berarti 10%-nya dari yang ini ya. Yang 120 bukan yang 150 lagi. Oke? Berapakah? Ya, kita ubah menjadi pecahan biasa. 10 per 100 kali 120.000. Berarti kita coret nolnya 2. Tinggal 10 kali 1.200 berarti 12.000. Berarti tambahan diskonnya 12.000 lagi. Berarti 120-nya dikurangkan lagi ke 12.000. Berarti 120 kurangi 12.000, 108. Nah, berarti yang harus dibayarkan Ipin berapa? Ya, 108.000. So, Ipin paid 108,000 rupiah for the bag. Oke, berarti jadi Ipin harus membayar 108.000 rupiah untuk membeli tas tersebut. Oke, anak-anak sampai di sini mengerti ya? Oke, itu adalah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan penggunaan dari persen dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Thank you for your attention. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan. Anak-anak sudah akan mengikuti PAS pada minggu depan, jadi persiapkan diri dengan baik, pelajari materi-materi yang sudah diajarkan kepada kamu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Kalau terpaksa harus keluar rumah, ingat 3M, gunakan masker, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Oke? Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.